Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zul Aprilian dengan NIM 19115119. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 ialah itu penambahan instruksi. Modul 3 ini ialah sama dengan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1 dan modul 2. Tetapi bedanya pada modul 3 ini kita menggunakan format instruksi prosesor itu 12 bit. Yang sedianya awalnya kita menggunakan instruksi prosesor itu yang 9 bit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Kalau format instruksi prosesor 12 bit ini, pembagiannya itu juga berbeda. Pada register, itu opcode-nya panjangnya 4 bit, register A dan register B-nya juga 4 bit. Dan pada immediate, opcode-nya 4 bit, register A-nya 4 bit, dan juga immediate-nya 4 bit. Berbeda dengan instruksi prosesor yang 9 bit kemarin yang opcode dan registernya itu hanya 3 bit 3 bit. Di sini karena instruksi prosesornya diubah menjadi 12 bit, kita juga bisa menambahkan instruksi sebanyak 4. Yang pada awalnya saya hanya menggunakan instruksi addition, subtract, and dan or. Sekarang saya menambahkan 4 instruksi lagi, yaitu multiple, mod, diff, dan juga shift. Lanjut, perintah pelaksanaan praktikumnya yang pertama ialah menambahkan instruksi. Nah, di sini bisa dilihat saya sudah menambahkan instruksinya. Multiple itu saya tambahkan pada desimal 4. Lalu mod sudah saya tambahkan pada desimal 5. Diff sudah saya tambahkan pada desimal 6 dan shift sudah saya tambahkan pada desimal 7. Selanjutnya saya akan membuat bahasa mesin dari program ini, yaitu yang programnya ialah X sama dengan 4 dikali 3 dibagi 2 mod 2 shift 1. Di mana yang pertama ialah kita akan menambahkan ke dalam register 0, yaitu nilai 4. Yang kedua, kita akan mengalihkan nilai register 0 itu dengan 3, lalu kita akan membagi nilai register 0 itu dengan 2. Selanjutnya pada register 1, kita awalnya akan menambahkan register 1 dengan 2, lalu kita akan shift sekali nilai dari register 1. Lalu hasil dari R0 dan R1 tadi akan kita mod. Dan bahasa mesinnya seperti ini. Yaitu untuk yang addition R0,4 ini menjadi bisa dilihat di sini ya. 4-nya itu menjadi 0100 dan register 0-nya itu 0000 karena dia register ke 0 dan perintah addition-nya itu 1000. Karena kita menggunakan addition type immediate. Lalu yang kedua, mul R0,3, yaitu yang awalnya kita akan masukkan perintah mulnya, yaitu 1100, yang juga tipe immediate, lalu nilai dari R0-nya, yaitu 0000, dan nilai dari 3, yaitu 0011. Selanjutnya kita menambahkan instruksi dari diff R0,2. Di mana diff ini saya tadi sudah menambahkannya, yaitu nilainya ialah 1110. Ini ya, yang juga tipe immediate, dan juga nilai R0-nya yang 0000 dan juga nilai dari 2. 2 desimal itu nilainya adalah 0010. Dan begitu seterusnya dengan addition, shift, dan juga mod. Dan ini sudah saya simpan pada program TXT saya. Lanjut kita ke model SIM-nya. Yang pertama ialah program counter, tidak diubah karena hanya mengatur lebar alamat. Kita lanjut saja yang kedua.
RAM perlu diubah semua sinyal yang terkoneksi dengan data dari 9 bit menjadi 12 bit. Di sini kita akan mencoba membuka RAM. Di sini juga saya sudah mengubah data pada RAM-nya, yang di sini awalnya dari 9 bit menjadi 12 bit, parameter data bitnya. Di sini kita akan mencobakan jalankan RAM-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai dari clock. Clock-nya itu kita buat filing. Lalu read enable-nya kita masukkan 1 agar dia bisa menuliskan data pada memori. Lalu kita play. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai-nilai yang kita sudah masukkan pada program TXT tadi sudah tampil pada memori. Nah, selanjutnya instruction decoder, masukkan instruksi dan decoding instruksi dari 9 bit diubah menjadi 12 bit. Untuk address ke register bank tetap dipertahankan 3 bit, karena 1 bit dari 4 bit alamat tidak terpakai. Kita cobakan lagi yang instruction decoder. Nah, di sini bisa kita lihat perintah input yang awalnya 9 bit dari bit 0 sampai bit 8, di sini sudah saya ubah menjadi 12 bit, yaitu dari bit 0 hingga bit 11 dari instruction in-nya. Dan untuk outputnya juga saya ubah output dari opcode register address A, register address B, dan immediate-nya dari 3 bit menjadi 4 bit. Di sini sudah ditentukan juga bahwa opcode itu ialah akan menampilkan bit ke-8 sampai dengan bit ke-11. Register address A akan menampilkan bit ke-4 sampai ke-7, dan register address B dan immediate akan menampilkan bit ke-0 sampai bit ke-3. Di sini saya akan mencoba menjalankan simulasinya. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan instruksi dari program TXT saja. Kita akan coba play. Nah, di sini bisa dilihat bahwa instruction in-nya itu akan terbagi menjadi 3, yaitu ada yang di opcode, ada yang di register A, dan ada juga yang di register B dan immediate. Pada bit ke-8 sampai ke-11 ini akan terbagi ke opcode. Bit ke-4 sampai ke-7 akan dimasukkan ke register address A, dan bit dari bit 0 sampai bit ke-3 akan dimasukkan ke register B dan immediate. Lanjut, kita akan memasuki perintah register bank, MUX 821, dan RECN. Sini kita akan coba register bank dulu. Nah, pada register bank, saya sudah mengedit nilai dari inputan address A dan address B ini dari 2 bit menjadi 3 bit. Nilai inputan dari data in-nya menjadi 12 bit, yang semulanya 9 bit, dan nilai outputnya juga saya ubah menjadi 12 bit. Dan wire di sini juga saya ubah menjadi 12 bit juga. Selanjutnya pada register RECN, yaitu parameter n-nya itu saya ubah dari 9 menjadi 12. Dan juga nilai dari RSTN-nya dari 9 saya ubah juga menjadi 12. Lalu pada MUX 820-nya inputan pada
in satunya juga saya ubah dari 9 bit menjadi 12 bit. Output dan registernya juga saya ubah dari 9 bit menjadi 12 bit. Di sini akan kita coba jalankan register banknya. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai dari address, yang mana address A itu adalah 0000. Data in-nya akan kita coba masukkan dari data program txt kita. Dan write enable-nya kita jadikan 1 agar dia bisa menuliskan. Clock-nya kita ubah menjadi falling. Dan reset-nya kita ubah juga menjadi 1. Lalu kita jalankan. Nah, di sini bisa terlihat bahwa nilai dari data in-nya akan masuk ke dalam nilai dari data out A. Nih, bisa dilihat nilai dari data in-nya masuk ke dalam nilai dari data out A. Dan juga masuk ke dalam register bank R0 out. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke perintah kontrol. Nah, pada kontrol ini terdapat 4 variabel, yaitu ada opcode, register write, opsell, dan juga alusel. Di sini inputan dari opcode-nya yang semulanya 3 bit saya ubah menjadi 4 bit karena kita di sini menggunakan 12 bit instruksi. Output dari req write-nya tetap, output opsell-nya juga tetap. Dan ini juga output dari alusel-nya kita ubah yang semulanya 2 bit menjadi 3 bit. Lalu di sini ditentukan bahwa nilai dari register write-nya itu adalah 1. Supaya dia akan terus menuliskan data pada register. Dan nilai dari opsell-nya di sini diubah, yang awalnya berada pada bit kedua, sekarang diubah menjadi bit ketiga. Dan juga alusel-nya berubah menjadi terletak pada bit ke-0 sampai bit kedua, yang semulanya dari bit ke-0 hingga bit ke-1. Di sini kita akan coba simulasikan juga. Nah, di sini kita akan coba memasukkan nilai opcode-nya. Kita coba dulu. Lalu kita akan play. Nah, di sini bisa dilihat nilai dari opcode-nya itu 1100, nilai register write-nya itu adalah 1 karena sudah ditentukan bahwa nilai register write-nya itu pasti 1. Nilai dari opsell-nya adalah 1 karena dia berada pada bit ke-3 opcode di sini yang di awal ini, dan nilai dari alusel-nya adalah 100, yaitu bit dari bit ke-0 sampai bit kedua ini. Kita akan lanjut ya ke perintah alu. Nah, di alu ini ada data in 1, data in 2, data out, dan function. Pada input data in 1 dan data in 2 ini, kita mengubah nilai instruksinya dari yang semulanya 9 bit, dari bit ke-0 sampai bit ke-8, kita ubah menjadi 12 bit, itu dari bit 0 sampai bit 11. Dan outputnya juga begitu. Lalu di functionnya kita ubah dari 2 bit menjadi 3 bit. Yang semulanya dari bit 0 sampai bit 1 menjadi bit 0 sampai bit 2. Lalu di sini ditentukan bahwa jika
fungsinya itu ialah desimal 0 sebanyak 3 bit, maka dia akan menjalankan perintah addition. Jika dia desimal 1 sebanyak 3 bit, maka dia akan menjalankan perintah subtract. Jika dia desimal 2 dalam 3 bit, maka dia akan menjalankan perintah AND. Jika jika kita memasukkan perintah desimal 3 dalam 3 bit, maka dia akan menjalankan perintah OR. Dan begitu seterusnya. Jika kita memasukkan perintah desimal 4 dalam 3 bit, akan muncul perintah perkalian. Desimal 5 dalam 3 bit, perintah mod. Desimal 6 dalam 3 bit, perintah div. Dan jika bukan perintah yang disebutkan di atas, akan menghasilkan perintah shift. Lalu di sini akan kita coba simulasikan saja. Nah, di sini kita akan mencobakan data in-nya. Ambil dari sini saja ya. Dan fungsinya kita cobakan. Apa fungsinya tadi ya? Ya, multiple 100. Nah, kita akan coba jalankan. Ini belum T2 masuknya. Satu nol nol satu. Nah, sini bisa kita lihat di sini bisa kita lihat bahwa jika data in 1 dikalikan dengan data in 2, maka hasilnya akan tampil pada data out. Nah, mungkin selanjutnya saya akan jalankan test bench dan menunjukkan keluaran dari register yang telah melakukan perhitungan dengan benar. Di sini kita akan membuka dari NIPS-DB-nya. Nah, di sini kita akan kenal. Di sini akan coba saya ubah dulu ya ke desimal agar mudah. Nah, di sini dapat dilihat
bahwa di R0-nya itu awalnya kita akan menambahkan nilai 4 ke dalam register R0, lalu kita akan mengalihkan R0 tadi dengan 3, yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12, lalu kita bagi dengan 2, yaitu 12 dibagi 2 ialah 6. Lalu didapatkan hasil dari R0-nya itu 6. Lalu kita pindah ke register R1, yang awalnya kita akan menambahkan nilai 2 ke dalam register tersebut, lalu akan kita shift nilai dari 2 itu sebanyak sekali. Shift itu berarti kita menggeser ini. Shift itu berarti kita menggeser nilai bit dari angka tersebut. Di sini bisa kita lihat bahwa 0010 ini ialah biner dari 2. Lalu jika perintahnya ialah shift sekali ke kiri, maka nilai dari 2 itu akan berubah menjadi 4. Karena dia akan nilai dari 1 ini akan digeserkan sebanyak sekali ke kiri. Jadi nilai 2 akan berubah menjadi 4. Lalu terakhir nilai dari R0 dan R1 ini akan di-mod, yaitu 6 mod 4 yang hasilnya akan disimpan ke dalam register 0, dan 6 mod 4 itu hasilnya adalah 2. Sini bisa dilihat 2. Mungkin kalau dari penjelasan model shift-nya seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan pertanyaan untuk laporan. Yang pertama, jelaskan bagian apa saja yang harus diubah karena perubahan format instruksi dan penambahan fungsi ALU ini. Bagian yang diubah pada panjang instruksi di setiap program, yang mana terdiri dari RAM, kontrol, ALU, dan sebagainya. Tadi juga sudah kita contohkan ya, yang diubah itu ialah pada instruksinya yang awalnya dari 9 bit menjadi 12 bit. Lanjut, kenapa lebar data harus disamakan dengan lebar instruksi? Itu karena lebar data tersebut berkaitan dengan lebar instruksi. Ketika data yang kita masukkan pada instruksi berjumlah 8 bit, maka instruksi tersebut juga harus menjalankan instruksinya yang berjumlah 8 bit pula. Selanjutnya, dengan lebar data alamat register pada versi ini, berapa banyak register yang dapat dimiliki oleh prosesor? Untuk pertanyaan ini, banyak register yang didapatkan pada prosesor sederhana 12 bit ini ialah tergantung banyaknya kita memasukkan perintah pada codingan kita untuk seberapa banyaknya register itu akan ditampilkan. Makanya tadi pada program counter itu tidak perlu diubah karena hanya mengatur lebar alamat. Selanjutnya, berapa banyak instruksi yang bisa dimasukkan ke dalam memori pada prosesor? Jumlah instruksi yang dapat dimasukkan itu yaitu sebanyak 3 bit function, yaitu 3 bit itu ialah 8 instruksi. Di sini bisa dilihat juga saya itu memasukkan 8 buah instruksi. Nih, ada addition, subtract, and, or, multiple, mod, div, dan shift. Lanjut pertanyaan terakhir, apa yang harus dilakukan apabila lebar alamat juga diubah agar dapat menampung lebih banyak instruksi? Yang harus dilakukan ialah menyesuaikan address pada codingan kita sesuai dengan berapa banyak data yang akan kita olah. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk modul 3 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.